Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda? Senang sekali Halo Halo Bandung edisi hari ini menemani Anda sampai dengan jam 9 nanti. Ada yang berbeda nih Bagus, betul. berkaitan dengan Halo Halo Bandung edisi hari ini. Kami menghadirkan dua narasumber yang berasal dari PLN UID Jawa Barat. Akan membahas apa nih kita? Betul, nah hari ini kita akan membahas mengenai kesiapan PLN menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi biasanya hari Jumat kita menyuguhkan informasi seputar kuliner dan juga wisata. Berhubung Tahun Barunya tinggal seminggu lagi, jadi penting sekali untuk kita bahas apakah kesiapan dari PLN untuk Natal dan Tahun Baru 2023 kali ini. Ya, berkaitan dengan hal tersebut kami menghadirkan dua narasumber, diantaranya adalah ada Bapak Imam Ridhowi selaku Asisten Manajer Jaringan PLN UP3 Bandung. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Imam. Selamat pagi. Mau menyapa pemirsa Bandung TV dulu Pak Imam? Silakan boleh disapa dulu pemirsa Bandung TV-nya. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Siapa tahu keluarga lagi nonton atau teman di kantor lagi nonton nih Pak nih. Siap. Iya. Berikutnya ada siapa lagi? Bagus. Ya, berikutnya ada Bapak Teguh Prasetyo Utomo selaku tim leader K3L dan Keamanan. Apa kabar Pak? Kabar baik. Boleh disapa dulu, siapa tahu ada yang menyaksikan mungkin keluarga dan temannya hari ini. Silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Semoga sehat selalu. Harus sehat karena tahun baru tinggal seminggu lagi. Ya. Mungkin banyak persiapan agenda yang sudah direncanakan, termasuk untuk menyambut Natal dan merayakan Natal dan juga menyambut tahun baru di Kota Bandung ya. Iya, atau pasti di Jawa pada Barat. sibuk semuanya termasuk PLN yang ada di Jawa Barat. Nah, Betul. berkaitan dengan kesibukan Bapak-bapak ini, bisa ceritakan terlebih dahulu kesibukan dari jaringan PLN-nya, berikutnya berkaitan dengan K3L dan keamanannya. Ke Pak Imam dulu deh, saya mau nanya kesibukan apa nih untuk unitnya Bapak sendiri? Baik, jadi untuk menyambut siaga ya dari Natal dan juga Tahun Baru ini, PLN tentunya kita siap 24 jam dalam menjaga kehandalan listrik di UID Jawa Barat. Nah, untuk memastikan kehandalan pasokan tersebut ya, kemarin tanggal 20 Desember 2022 kami melaksanakan apel siaga seluruh Jawa Barat ya. Tujuannya memang untuk memastikan kesiapan personil, kemudian juga peralatan, karena dalam kegiatan tersebut kita melakukan inspeksi ke seluruh petugas, kemudian seluruh P3, dan juga kesiapan peralatan ini kita cek gitu ya. Ya memang harapannya masyarakat nanti dapat merayakan peringatan Natal dan juga Tahun Baru dengan aman, tenang, dan juga berbahagia seperti itu. Betul. Iya, tidak tanggung-tanggung, bukan hanya skupnya Bandung tapi Jawa Barat pemirsa. Ini kelistrikan di rumah Anda atau di tempat Anda merayakan Natal dan Tahun Baru tergantung sama bapak-bapak yang ada di sini. Konsumsi listrik pasti akan sangat meningkat. Pasti, ya, karena Pasti. berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin ya Pak ya? Ya, kita kurang lebih berapa ya, 3 tahun ini vakum ya. Vakum 3 atau 4 tahun yaitu vakum, tidak ada kegiatan karena memang ada pandemi ya. Nah, untuk di tahun sekarang sepertinya sudah longgar ya. Jadi kemungkinan nanti akan banyak event-event di tempat keramaian seperti itu. Jadi memang kami juga dari PLN tentunya harus siap siaga 24 jam untuk menjaga pasokan listriknya tetap handal. Amin. Sampai dengan hari ini pasokan listrik yang ada di Jawa Barat seperti apa gambarannya Pak? Nah, untuk pasokan di Jawa Barat saat ini sangat-sangat aman ya. Jadi kapasitas pasokan kita ada kurang lebih sekitar 11 megawatt. 11 megawatt. 11 megawatt. Nah, sementara untuk beban puncak kita itu hanya di angka 7,9 megawatt. Wow. Jadi kurang lebih hanya 69% dari kapasitas maksimumnya gitu. Jadi masih sangat aman seperti itu. Dan leluasa ya Pak ya? Dan sangat leluasa seperti itu. Dari Pak Imam, pasokan listrik yang ada di Jawa Barat 11 megawatt dan kita cuma sampai 7 megawatt saja konsumsinya untuk di Jawa Barat. Jadi spare-nya cukup Masih banyak aman ya? dan juga Sangat membuat banyak. kita nyaman ya Pak ya. Kalau dari sudut pandangnya Pak Teguh sendiri untuk K3L dan keamanannya bagaimana Pak? Oke, kalau saya kan karena emang di bidang K3 ya, di kantornya itu, jadi saya emang memfokuskan kepada, tadi kan sudah disampaikan juga sama Pak Imam bahwasannya kita ini menjaga pasokan dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Betul. Salah satunya yaitu emang ada, kita selalu rutin pengecekan peralatan yang akan digunakan oleh petugas kami. Supaya apa? Supaya peralatan itu tetap bisa dipakai juga ya, tetap handal lah istilahnya seperti itu. Lalu dengan
selain hal itu juga saya pribadi dengan tim khususnya bahwasannya K3 itu adalah fokusnya adalah ini salah satu poin saja, mensosialisasikan terhadap bahaya listrik. Ini kita juga sering sounding ke kelurahan, ke sekolah-sekolah, lalu secara door to door pun kita selalu melakukan rutin untuk mensosialisasikan bahaya-bahaya listrik yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Itu mungkin salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan hal-hal yang seringkali dilakukan masyarakat yang bisa membahayakan baik itu pasokan listrik ataupun mungkin hal-hal lain yang diakibatkan kelalaian menggunakan listrik, mungkin begitu ya Pak ya? Betul. Nah ini perlu sekali diperhatikan oleh pemirsa di rumah. Nah terkait dengan infrastrukturnya tadi sudah disampaikan. Nah ini bagaimana dengan personilnya sendiri Pak? Nah, kami di Jawa Barat itu ada kurang lebih 3.461 personel Yantek ya, atau pelayanan teknik. Kemudian juga jumlah pegawai PDKP ya, atau pekerjaan dalam perdagangan itu ada 136 ya. Nah ini PDKP ini unik nih, memang PDKP ini pekerjaannya dalam keadaan perdagangan. Artinya walaupun sekarang ini masa siaga gitu kan, tapi mereka tetap bekerja karena memang pelanggan nggak merasakan padam gitu. Nah, kemudian kita juga ada 366 pegawai PLN ya, lengkap dengan peralatannya. Ini juga siap untuk mengamankan siaga ya di nanti perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Nah, kemudian juga dari segi infrastruktur ya, kendaraan kita ada 386 mobil roda 4, kemudian ada 305 kendaraan roda 2, ditambah lagi ada 13 unit gardu bergerak. Jadi kalau misalkan gardu bergerak. Jadi kalau misalkan ada gardu yang terganggu gitu kan, nah, sementara kita bisa mobilisasi menggunakan unit gardu bergerak. Nah, kemudian kita juga ada unit kabel bergerak itu ada 9 ya. Jadi kalau misalkan pasokannya terputus, nah ini nanti bisa kita ganti dengan unit kabel bergerak. Jadi backup kabel, dulu gitu ya? Ya, kabelnya ini kabel cadangan yang portable, nanti bisa kita mobilisasi dari satu tempat ke tempat. Kemudian kita juga ada genset ya, genset 35 genset dengan berbagai ukuran. Tentunya nanti kalau ada pelanggan mungkin yang ada terganggu atau mungkin sebagai backup cadangan, ini bisa kita gunakan. Kemudian juga ada 4 UPS. Nah, UPS. Kemudian yang spesial lagi ya, kami dari PLN ini menyediakan 462 posko siaga. Ya, posko siaga. Ya, 462 posko siaga ini tersebar di pusat-pusat keramaian, kemudian juga di kantor-kantor PLN seperti itu. Itu. Jadi untuk tentunya pengaduan masyarakat dan lain sebagainya mungkin ya. Ya, tentunya nanti masyarakat ya, dapat mengembangkan posko tersebut ya, misalkan ada kejadian misalkan terkait dengan listrik ini di suatu tempat, nanti kami dari PLN siap untuk membantu masyarakat seperti itu. Oke, untuk supply listriknya barangkali Pak pasti ada tempat-tempat yang menjadi skala prioritas untuk supply listrik. Sejauh ini gambaran dari PLN Jawa Barat untuk tempat-tempat krusial dan diutamakan untuk jelang Natal dan Tahun Baru di mana saja? Nah, ini kan sebenarnya event ini kan ada 2 event besar ya. Pertama adalah terkait dengan Natal dan kedua adalah Tahun Baru ya. Untuk perayaan Natal sendiri, kami dari PLN tentunya seluruh gereja yang ada di Jawa Barat kita cek. Jadi petugas kami itu melaksanakan pengecekan seluruh gereja yang ada di Jawa Barat, memastikan terkait dengan seperti apa nanti kegiatan perayaannya di lokasi tersebut, kemudian juga backup supply-nya seperti apa, pasokannya dari mana, dan termasuk kita koordinasi juga terkait dengan PSC-nya. Artinya seandainya nanti perlu bantuan PLN pada saat kegiatan pelayanan itu, komunikasinya jadi cepat. Ada nomor call center khusus atau yang bisa dihubungi cepat? Kalau misalkan untuk secara umum ya kita ada PLN 123. PLN 123. PLN 123 ya. Jadi kalau masyarakat perlu bantuan PLN, pengen secara cepat, laporan tersebut langsung masuk ke dalam database kita. Itu bisa download PLN Mobile. Nah, ada aplikasinya ya? Nah, ada aplikasi PLN Mobile, nanti bisa download di Play Store. Atau mungkin kalau HP-nya Apple yang di App Store. Secepat itu. Terkait dengan ini ya, tadi terkait untuk lokasi-lokasi strategis yang kita siagakan di masa Natal ya. Iya, betul. Natal ya. Nah, memang
pasti di setiap UP3 nanti ada gereja-gereja tertentu yang biasanya jamaahnya paling banyak. Nah, kami juga mensiagakan personel. Oh, ada personil yang siaga di sana ya. Jadi nggak cuma keamanan nih ternyata ya. Ternyata ya, selama ini kita selalu fokus pada pihak kepolisian, tentara, dan yang lainnya untuk kesiapan Natal dan juga tahun baru. Ternyata ada bapak-bapak ini juga yang bisa dikatakan sibuk untuk bisa memberikan layanan kelistrikan ya Pak ya, untuk Kami selalu maksimal. berkoordinasi dengan aparat terkait ya, kepolisian, TNI gitu ya di lapangan, sehingga memang kita harus bersinergi seperti itu. Nah kalau untuk kegiatan tahun baru ya biasanya memang pusat keramaian itu ya mungkin ya di alun-alun gitu kan ya. Kalau di Bandung ini ya mungkin di alun-alun Kota Bandung atau kalau enggak di Gazebo ya biasanya seperti itu. Nah kita juga siaplah untuk memanfaatkan di lokasi tersebut. Oke, dari segi keamanannya siap juga Pak Teguh untuk personel? Alhamdulillah kita juga sudah siap untuk semua Semuanya. personelnya. Oke, nanti pada saat menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan kelistrikan pasti akan diterima oleh call center. Betul. Lalu dari pihak Pak Teguh sendiri yang menyiapkan personelnya Betul. untuk mengatasi hal tersebut. Betul. Ini SOP-nya seperti apa supaya mereka aman, teman-teman di PLN, kemudian juga masyarakat juga aman. Tapi jeda dulu, nanti kita bahas ya Pak ya. Itu dia ya. Setelah jeda kami Betul. kembali untuk Anda di Halo Halo Bandung. Karaos Nah, Bandung, Bandung, kan? nah. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung. ya. Nah, tadi kita sempat terputus ya membahas mengenai bagaimana bisa memberikan rasa aman dan nyaman, baik itu tidak hanya kepada masyarakat selaku konsumen PLN, tapi juga untuk personil PLN-nya juga dalam menghadapi ataupun menyelesaikan gangguan-gangguan kelistrikan di masyarakat. Kita kembali ke Pak Teguh berkaitan dengan hal itu, seperti apa nih Pak SOP yang sudah ada? Baik, kalau untuk SOP dalam menangani ini ya, maksudnya siaga Betul. Natal dan Tahun Baru, kalau dari secara peralatan kita emang selalu pengecekan rutin untuk memastikan tidak ada peralatan yang rusak. Kalau rusak pun kita akan harus ganti di hari yang sama itu pun. Lalu kalau secara personil, kita juga setiap kita kan PLN itu siaga selama 24 jam penuh gitu ya. Tapi kan secara 24 jam itu kita ada 3 shift. Satu shiftnya itu bisa 5 orang lah yang itu. Nah kita juga memastikan bahwasannya kesehatan personil juga kita harus melihat. Kalau emang ada yang sakit, kita harus menggantikan posisi yang sakit tersebut. Supaya tiap shiftnya itu tetap 5, supaya berjalan tiap harinya. 5 ya? 5 dengan kondisi yang prima pastinya. Betul, harus. Kalau nggak prima ya kita Ganti ya. harus mencari yang untuk membackup. Ya seperti sebenarnya 5 itu ini, jadi 5 itu per OLP ya. Di kita ada per OLP itu ada 3 regu ya. Jadi satu regu itu 2 sebenarnya, satu kendaraan itu 2 gitu. Dua-dua ada yang kendaraan motor itu 1 gitu. Jadi totalnya tadi per OLP 5 seperti itu Mas. Ya. Jadi bisa mengakses dengan mudah menggunakan motor cepat-cepat ataupun dengan mobil dengan 2 personil ya Pak. Betul. Iya betul. Apalagi biasanya kan kalau tahun baru kan macet. Macet. Ya. Ya, betul sekali. Jalan macet ini ya solusinya motor nih. Yang harus bisa menerabas kemacetan seperti itu. Karena terkadang masyarakat nggak mau tahu yang pengen penting cepet udah gitu ditelepon kan. segera datang gitu ya. Betul. Nah, untuk yang gangguan seperti itu Pak Imam dan juga Pak Teguh, kadang-kadang kita kalau menerima komplain dari masyarakat selaku konsumen PLN pastinya kalau tiap hari sih mungkin udah terbiasa ya Pak ya. Cuman kalau kita lihat Twitternya PLN, dikit-dikit komplain, dikit-dikit mati lampu pada komplain. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam stok listrik yang ada di Jawa Barat khususnya? Kalaupun memang alasannya pemeliharaan, kok lama banget pemeliharaannya? Stres nggak sih Pak harus baca komentar-komentar dari para netizen itu? Ya jadi gini, sebenarnya komplain masyarakat ini bermacam-macam ya, bervariasi ya. Ada yang memang terkait dengan tadi itu terkait dengan gangguan. Betul. Ya, gangguan juga ada, kemudian juga ada yang pemeliharaan ya, karena
nggak tahu ini ada pemeliharaan gitu kan ya. Padahal sebenarnya kalau install pen mobil harusnya tahu karena Ada pengumuman di sana. ada Pak, ya? pengumuman Ada pengumuman. di pen mobil kan gitu. Kalau belum Iya. install pen mobil ya nggak tahu. Jadi mungkin install kuncinya ya Pak ya. install. Atau kan di surat kabar media cetak juga atau di media elektronik juga ada informasi Ada apa? PLN informasi juga di suka akun PLN update ya, Pak? ada informasi terkait dengan apa namanya terkait dengan informasi pemeliharaan itu ada juga seperti itu. Nah, bisa jadi pelanggan komplain itu karena Nggak baca ya. gangguan di sisi pelanggan. Ya memang kalau masalah padam di sisi pelanggan, di sisi instalasi memang kita ini ya sangat apa namanya ya tergantung dari kalau instalasi ya kualitas instalasi gitu kan ya, atau mungkin ada peralatan kita yang terganggu. Memang kalau namanya gangguan kita nggak bisa prediksi ya. Artinya sebagus apapun sistem kita itu ya tetap Pasti ada ya Pak. apalagi kalau cuaca saat ini ya, cuaca hujan petir ya kan, itu terkadang juga sesekali mengganggu peralatan kita. Jadi mungkin ya untuk komplain sih mungkin tetap ada ya, tapi kami dari PLN siap untuk membantu masyarakat untuk menormalkan ya ketika terjadi gangguan seperti itu. Service excellent yang paling Service Service excellent. Apalagi Natal tahun baru kan konsumsi listrik besar ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu nih kenaikan persentase dari pemakaian hari biasa dengan tahun baru kenaikannya berapa persen biasanya? Nah, sebenarnya kalau dibilang kenaikan pas tahun baru tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu signifikan. Karena memang tahun baru ini kan malam, ya kan, di titik tertentu saja seperti itu. Nah, sementara kalau malam ini industri ya, kebanyakan beban kita itu besarnya di industri kan tutup. Bahkan ada beberapa industri justru pas tahun baru pada libur. Nah, pada libur. Gitu ya. Kadang ownernya malah mungkin destinasi wisata di mana gitu ya. Justru mungkin nanti yang menjadi poin perhatian kami itu di tempat-tempat wisata. Oh, Ya. gitu betul. dan tempat-tempat perayaan ya Pak. Tempat-tempat perayaan. Karena kebanyakan kalau misalkan tahun baru ya kebanyakan pengennya kan berwisata kemana ya betul, kan. betul. Kayak misalkan kalau di Bandung kayak mungkin di Lembang, di Ciwidey itu Iya, konsumsinya pasti naik lokal di Tinggi ya. situ gitu. Nah, itu Insya Allah sudah diantisip oleh teman-teman PLN setempat seperti itu. Tadi dibilang pasokan aman katanya. Iya, kalaupun naik juga punya 11 megawatt ya. Itu dia. Nah, Iya. tapi kalau saya jadi masyarakat awam nanya nih, emang dari mana sumber listriknya atau mungkin pasokan tersebut bisa didapatkan oleh Jawa Barat gitu ya dengan apa statement tadi aman itu dari mana Pak? Ya. Kalau boleh tahu. Di PLN Jawa Barat ini kita ada 13 subsistem ya. Masing-masing subsistem itu memang nanti disuplai oleh beberapa pembangkit gitu ya. Dan masing-masing subsistem ini bisa interkoneksi seandainya ada salah satu mungkin yang kekurangan pasokan ya. Misalkan kayak di Kota Bandung. Kota Bandung ini hampir 95%-nya itu dari subsistem Bandung Selatan. Yang notabene Bandung Selatan ini disuplainya itu dari arah timur, dari Paiton, kemudian dari inilah banyak pembangkit lah ya yang interkoneksi seperti itu. Artinya di Jawa Barat ini kelebihan suplai tadi itu ya kalau misalkan di salah satu subsistem ini ada terganggu, ini yang lain akan siap untuk membantu gitu. Karena masing-masing ini interkoneksi gitu. Jadi nggak terpisah seperti itu. Makanya tadi dibilang aman tadi ya. Aman sekali Aman, seperti oke. itu. Nah, tips aman seperti apa berdasarkan dari pengalaman Pak Imam dan juga Teguh berkaitan dengan kelistrikan di saat libur Natal dan Tahun Baru, pemirsa? Karena kalau kita lihat kan banyak liburan, ternyata ada rumah yang ditinggalkan juga. Kemudian mereka fokus pada satu titik, pasti konsumsi listrik juga semakin meningkat. Nah, untuk tidak ada musibah seperti kebakaran karena arus listrik ataupun konsleting, seperti apa nih dari sudut pandangnya Pak Teguh dan juga Pak Imam? Pak Teguh dulu barangkali. Baik kalau untuk yang tips aman, sebenarnya tips aman ini berlaku untuk tidak hanya berlaku di Natal dan Tahun Baru saja ya. Umum harusnya ya Pak. Ini secara umum. Setiap hari ya. Betul, setiap hari. Cuman karena kebetulan aja kita menjelang Natal dan Tahun Baru ini ya, cara mengantisipasinya adalah jangan pernah mencolok, istilah mencolok ya, mencolok ke stop kontak itu barang elektronik itu numpuk. Jadi misalkan kalau lubangnya stop kontaknya cuma 3, ya udah pasang elektroniknya 3 saja. Oke. Jadi jangan ditambah lagi stop kontak, stop kontak lagi. lagi. Nah itu kan bisa membahayakan karena gini, karena kabel stop kontak itu kan punya kekuatan sendiri ya. Itu ada maksimalnya juga, bisa dialirin arus listrik itu berapa kekuatannya. Jadi jangan sampai numpuk
ya AC lah, ya TV lah, ya kulkas lah, ya oven gitu, ya bakal panas juga stop kontaknya itu yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Itu salah satunya. Lalu poin selanjutnya adalah kalau mau meninggalkan rumah, sebaiknya barang-barang elektronik yang tidak dipakai cabut saja dari stop kontaknya. Jangan sampai udah sama rumah ditinggal, barang-barang elektronik tetap nyala dan nyolok lagi di stop kontaknya. Itu juga kan bisa membahayakan juga. Kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang konslet terus terjadi kebakaran, kita nggak tahu, nggak ada di rumah juga gitu. Terus poin selanjutnya sekarang lah udah banyak ya, maksudnya ada lampu-lampu menggunakan wifi, pakai sensor, gitu kan. Jadi kan sudah otomatis gitu ya, sudah canggih. Jadi nggak perlu lagi repot untuk matiin satu persatu gitu. Oke, itu dia atau tipsnya. minta tolong tetangga buat nyalain ya Pak. Sekarang udah nggak zaman lagi. Nah, itu nggak zaman ya. Udah bisa direct by phone nyalain lampu. Nah itu, Oke, Oke, itu yang paling penting adalah putus semua aliran listrik yang ada di rumah pada saat Anda bepergian, karena tadi bahwa setiap stop kontaknya punya kapasitas yang berbeda-beda. Betul, sama satu lagi tadi, jangan terbiasa menumpuk colokan di satu titik gitu ya, karena kan biasanya males untuk narik kabel dan lain sebagainya, udah di situ semuanya. Betul. Itu yang bikin bahaya. Belum lagi sekarang banyak sekali peralatan elektronik kayak misalnya charger yang kualitasnya kita nggak tahu, tiba-tiba kok meleleh, kok apa. Nah, mungkin itu juga bisa jadi penyebab kebakaran ya. Harusnya masyarakat umum itu bisa mengetahui ya, bahwasanya kan kualitas barang itu kan kita nggak bisa, oh ini bagus nih si A, ini si B jelek nih. Salah satu ciri yang bagus itu adalah ada standarnya, SNI. Kalau mau menggunakan barang yang berkualitas, pakailah yang minimal itu ber-SNI. Jadi jangan sampai beli barang yang abal-abal yang nggak ada SNI-nya. Nah itu kan mengkhawatirkan kita juga gitu. Betul. Itu dia, kabelnya bahaya, belum lagi colokannya tiba-tiba kok bentuknya jadi berubah karena kepanasan, akhirnya meleleh dan lain sebagainya. Satu lagi nih, sebagai ibu-ibu barangkali pemirsa di rumah juga sama pengalamannya dengan saya adalah kalau ditinggal tiba-tiba token bunyi yang kita nggak tahu, terus tiba-tiba mati aja lampu. Gimana tuh Pak untuk bisa mengakses bahwa token kita itu dalam kondisi full pulsanya atau enggak memang harus diisi? Oke, kalau yang masalah pulsa kan untuk yang itu khusus untuk meteran token ya, yang pulsa ya, itu kan gampang ya. Di meteran itu kan selalu tampil si nilai KWH-nya berapa. Kalau udah di bawah 10 itu kan kadang ada yang bunyi gitu ya, di bawah 5 KWH kadang ada yang bunyi. Sebaiknya sebelum meninggalkan rumah itu kalau lihat dulu nih si tokennya isinya sisa berapa gitu. Kalau misalkan masih banyak dan masih aman ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah kira-kira bakal habis dan bakal bunyi gitu ya, ya silahkan aja diisi dulu sebelum meninggalkan rumah. Kalau misalkan KWH meter yang pasca yang bayar gitu ya, manual, sebaiknya pembayaran itu sebelum tanggal 20 sudah dibayarkan. Untuk menghindari adanya pemutusan sementara. Itu ada di aplikasi mobile PLN juga nggak Pak Imam? Untuk mengetahui informasi mengenai meteran kita? Kalau untuk informasi terkait dengan meteran ya memang tidak terkoneksi ya antara PLN mobil kita dengan peralatan kita di lapangan gitu kan. Cuman kalau kita melihat historical pembayaran itu ada gitu ya. Misalkan apa namanya, kita pembelian token kemarin bulan lalu itu tanggal berapa ya kan. Nah, kita kan udah punya ini tuh, rata-rata kita per bulan pemakaian berapa sih ya? Minimal supaya aman ya, dilebihin lah dari pemakaian bulan sebelumnya gitu ya. Jadi dari historical tersebut bisa kita lihat, kemudian kita bisa rencanakan sebelum pergi ya. Sebelum pergi itu ya, berarti saya harus beli token sekian. Agar nanti simpanan di kulkas itu tidak basi gitu ya. Gitu. Apalagi yang ART-nya mudik atau pulang kampung kemudian merayakan Natal atau tahun barunya di hotel gitu kan ya. Kan rumah ditinggal tuh. Kalau nggak sempat ngecek tokennya pas pulang ke rumah, kok makanan kesayangan saya basi gitu kan. Itu yang paling penting adalah persiapkan semuanya ya Pak sebelum ditinggalkan, baik itu dari kelistrikannya, kemudian juga suplai listriknya untuk rumah sendiri minimal itu tadi. Dan ini ada tambahan lagi. Kenapa, jadi apa namanya, biasanya kan tahun baru itu masyarakat merayakannya dengan membakar petasan atau kembang api ya. Kembang api ya gitu ya. Nah, kami di PLN itu pernah ada kejadian, saya lupa tahunnya, kalau nggak salah tahun 2010 atau 2021 ya. Itu tiba-tiba jam 12:30 itu setelah rame-rame inilah ya tahun baru, padam listriknya gitu kan.
padam. Nah, setelah teman-teman dari Yantek ngecek ke lapangan, ternyata kena kembang api dari masyarakat gitu. Jadi kami juga menghimbau ya kepada masyarakat ya nanti dalam melaksanakan perayaan tahun baru gitu ya. Kami himbau agar ya dalam menyalakan kembang api nanti jangan deket jaringan SUTM kita gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kena jaringan SUTM dapat mengganggu suplai kepada masyarakat. Nah, tentunya nanti apa namanya nggak nyaman ya gitu, udah rame-rame, udah senang-senang gitu kan ya, ternyata listriknya padam kan gitu ya. Seperti itu. Mungkin simpelnya adalah kalau mau membakar kembang api, lihat dulu nih deket-deket sama yang listrik, sumber listrik dan lain sebagainya, atau dekat pepohonan itu juga bahaya ya, bisa menjadi kebakaran. Yang paling penting nyalain kembang api ataupun petasan adalah dekat dengan yang tersayang. Aduh, biar diingetin, hati-hati katanya gitu ya. Hati-hati. Nah, untuk Anda semoga masih menyayangi kami karena masih ada informasi untuk Anda berkaitan dengan bagaimana menjaga sistem kelistrikan Anda, apalagi saat ini adalah musim penghujan. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung nah. Ya pemirsa, selain dari konsumsi listrik pada saat Natal dan Tahun Baru, juga mungkin di beberapa titik akan mengalami peningkatan. Yang perlu diperhatikan juga terkait dengan cuaca ya. Yang siang mungkin bisa panas, sore bisa hujan, belum angin kencang, petir dan lain sebagainya. Ini apakah mempengaruhi kelistrikan yang ada di sekitar kita juga nggak sih Pak? Ya, terkait dengan cuaca, memang berpengaruh ya cuaca itu ya, terutama kalau cuacanya ekstrim ya. Tapi kalau cuacanya biasa, hujannya biasa itu tidak terpengaruh. Tapi kalau misalkan cuaca ekstrim, angin puting beliung, biasanya memang berpengaruh terhadap kondisi jaringan kita gitu ya. Terutama untuk jaringan yang masih terbuka. Nah, itu berpengaruh. Itu berpengaruh ya. Ini sering kali masyarakat bilang kalau banyak petir listrik mati. Nah itu gimana tuh Pak? Mungkin masyarakat awam juga, ini kayak banyak petir pasti listrik nanti mati. Nah itu gimana Pak? Ya tidak selalu benar sih sebenarnya itu ya. Artinya mungkin ada sebagian yang karena proteksinya mungkin ya yang kurang ya, mungkin padam. Tapi insya Allah untuk di Jawa Barat ini kita sudah antisipasi ya. Kita sebenarnya sudah ada alat untuk meredam ya dampak dari petir itu. Sebenarnya kita sudah ada gitu. Nah ini tentunya dari PLN juga mengupayakan ya, mengupayakan agar semua jaringan kita itu ya handal, walaupun ada petir, ada hujan angin gitu ya. Tapi yang namanya bencana kita nggak tahu ya. Artinya kalau memang terjadi bencana ya mau nggak mau udah kita juga harus mitigasi. Makanya kan kita tadi siapkan tim. Personil peralatan agar ketika terjadi sesuatu yang di luar kendali kita ya sudah siaga, kita siap seperti itu. Salah satunya barangkali bencana yang kemarin baru terjadi di Cianjur ya Pak. Itu bagaimana tanggapan dari PLN sendiri untuk instalasinya bagaimana, kemudian recovery-nya seperti apa, belum lagi banjir di Sumedang dan Kabupaten Bandung, PR juga ternyata kan buat PLN. Tanggapannya Pak? Oke, jadi kemarin pas terjadi bencana di Cianjur ya, di hari pertama itu dari UID Jawa Barat langsung mobilisasi seluruh tim yang ada di Jawa Barat untuk membantu recovery di Cianjur gitu kan. Bahkan kita itu bekerja ya hampir 24 jam juga. Tentunya kita tetap memperhatikan keamanan ya, safety ya. Karena kita ada shift ya kan, misalkan shift ini sudah capek ganti. Langsung lagi. Ya alhamdulillah kemarin di Cianjur sendiri itu kurang lebih di hari kedua itu seluruh jaringan kita ya, jaringan TL dan gardu-gardu kita itu sudah normal kembali. Ya memang masih ada beberapa pelanggan yang padam karena memang kondisi rumahnya memang roboh ya. Nah kami dari PLN memutus sementara suplai yang ke bangunan yang ini yang rusak gitu ya. Karena kalau nggak diputus ya khawatirnya nanti membahayakan masyarakat seperti itu. Gitu. Oke, itu untuk kejadian bencana yang tidak terduga. Nih saya mau tanya sama Pak Teguh terkait dengan kawasan Jawa Barat yang sering kali terkena banjir nih Pak. Ini langkah masyarakat untuk bisa mengantisipasi jika rumahnya terkena banjir, terkait dengan kelistrikan yang harus diwaspadai dan harus dilakukan apa nih Pak?
Baik, kalau untuk yang tadi ya, jika ada satu wilayah yang terkena banjir, yang banjirnya itu surutnya itu bisa berhari-hari ya, betul. bukan yang sesaat gitu. Iya, iya. Nah, kalau untuk tips-tips dari kami, jika masyarakat mengalami banjir yang cukup lama, sebaiknya sih sebenarnya tidak hanya dari masyarakat saja ya, tapi dari pihak PLN pun akan memonitoring mana wilayah yang terdampak banjir. Misalkan gardu kami pun yang suplainya terendam banjir, kami akan langsung mematikan pasokan listriknya supaya Otomatis ya Pak ya. ya secara otomatis kita akan mematikan gitu, karena ini supaya untuk mengantisipasi tidak adanya korban jiwa seperti itu. Tetapi kalau untuk dari sisi masyarakat sendiri, cara mengantisipasinya adalah kalau emang rumahnya terendam banjir, sebaiknya barang-barang elektronik yang posisinya berada di bawah naikkan saja ke yang lebih tinggi lah ya. Terus stop kontak kan banyak ya sekarang. Stop kontak itu posisinya itu paling nggak ada 50 meter dari 50 cm dari lantai gitu ya. Bahkan ditaruh di lantai, Pak. Nah, itu kan stop kontak taruh di lantai. Itu juga sangat membahayakan. Sebaiknya itu juga dimatikan saja aliran listriknya dari MCB di kWh meter. Karena apa? Karena kalau air sudah masuk ke stop kontak kan, air itu konduktor yang sangat baik ya, cepat mengalirkan listrik kemana-mana gitu. Nah, sebaiknya dimatikan saja dari kWh meternya, MCB-nya. MCB-nya ya, proteksi. Nah itu dia pemirsa, kalau misalnya kira-kira udah jadi langganan banjir ya misalnya, atau mungkin tiba-tiba nggak tahu kok daerah saya kena banjir, yang harus diperhatikan adalah kelistrikan tadi ya. Matikan dulu sumber listriknya dan pastikan tidak menyimpan stop kontak atau mungkin sumber listrik atau colokan listrik di lantai atau di jarak yang dekat dengan air gitu ya. Betul. Kalau tadi rumah sudah tergenang banjir ya Pak, tapi kalau misalnya sudah surut, apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk sistem kelistrikan di rumah? Kalau sudah surut ya sebaiknya kita jangan langsung menyalakan si MCB-nya ya, yang di kWh meter, tapi ya kita coba ceklah satu persatu, titik per titik stop kontaknya apakah masih basah atau tidak gitu. Terus barang-barang elektroniknya yang terendam banjir dicabut saja dari stop kontaknya, diamankan saja, jangan dicolokin. Kalau sudah titik per titiknya sudah dirasa aman, coba saja dinyalakan, tapi si barang elektroniknya jangan dicolokin dulu gitu. Coba aja dinyalain satu persatu, kalau udah oke nyala satu persatu ya dipersilahkan untuk dicoba, tidak masalah. Itu dia, jadi harus hati-hati. Jangan asal nyalain tanpa dicek dulu, takutnya begitu dinyalain ada ledakan atau ada kejutan ya. Itu yang membahayakan, yang akhirnya mungkin nanti harus dibenerin, ada yang kebakar apanya tuh, sikringnya. Itu kayak gitu-gitu kan sering kali terjadi. Jadi dipastikan untuk Anda yang langganan banjir atau mungkin sering kali terkena banjir, kelistrikan yang utama harus selamatkan dan diperhatikan, betul. Oke, dan yang harus kita perhatikan juga adalah tahun 2023 ada kenaikan nggak pemirsa? Nanti kami bahas setelah jeda di Halo Bandung. Karaos Bandung kan. Pemirsa, pertanyaan penutup tadi adalah berkaitan dengan naik nggak Pak tarif dasar listrik tahun depan? Langsung ibu-ibu di rumah pasang kuping tajam banget. Begitu, silakan Pak. Nah, baik, terkait dengan tarif ya, untuk sampai dengan saat ini ya belum ada informasi ya, karena memang tarif ini kan tarif listrik ini kan perubahannya itu harus melalui proses pembahasan di DPR ya. Artinya naik turunnya itu memang tergantung dari keputusan dari DPR. Cuman sampai dengan saat ini belum ada informasi apakah tarif itu naik atau tidak ya. Untuk saat ini masih sama lah dengan tarif sebelumnya, seperti itu. Aman ya Pak ya? Insya Allah aman lah. Tarif juga aman. Senang ya, ibu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah lega. Sebelum kita berpisah dengan pemirsa yang ada dimanapun berada, ada pesan tidak dari Pak Imam juga Pak Ibu berkaitan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru dari segi kelistrikannya. Pak Imam terlebih dahulu, silakan Pak.
Baik, kami dari PT PLN Persero UID Jawa Barat selalu siap 24 jam untuk mengamankan pasokan listrik agar kegiatan perayaan Natal 2022 dan juga Tahun Baru 2023 ini berjalan dengan dengan aman, tenang ya. Tentunya masyarakat bisa berbahagia seperti itu ya. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat ya bahwa layanan PLN itu ada dalam satu genggaman, yaitu PLN Mobile itu ya. Jadi apapun kebutuhan masyarakat terkait laporan gangguan, terkait kebutuhan pasang baru, rubah daya, termasuk juga lokasi-lokasi EV charging nih. Ada yang mudik ya kan, nggak tahu lokasi SPKLU di mana ya buat ngecas mobil listriknya. Silakan download PLN Mobile. Oke. Seperti itu. Infonya sudah selengkap itu ya? Lengkap sekali. Oke, Pak Teguh silakan. Dari saya menyampaikan, menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwasannya jangan sampai ada kegiatan di Natal dan Tahun Baru itu merayakan hal-hal yang menyebabkan matinya listrik di sekitar jaringan listrik kami. Contohnya yang tadi sudah disampaikan, bermain kembang api, lalu takutnya nanti pada saat perayaan ada yang pakai balon-balon itu juga menghimbau jangan sampai ada kegiatan hal seperti itu di dekat jaringan kami. Sebaiknya kalau mau melakukan hal seperti itu, carilah di lapangan yang terbuka yang bebas dari jaringan listrik. Lalu yang selanjutnya, kalau mau meninggalkan rumah, tadi sudah disampaikan, pastikan barang-barang elektronik tidak tercolok di stop kontak kalau masyarakat berada di luar rumah. Lalu selanjutnya jangan lupa juga isi token kalau tokennya sudah habis. Kalau yang pakai pasca bayar jangan lupa bayar listrik sebelum tanggal 20. Bisa melalui manapun ya sekarang pembayaran. Melalui PLN Mobile pun sudah bisa untuk melakukan pembayaran dan pembelian token juga sudah bisa di PLN Mobile. Itu saja dari. Oke. Dan kalau ada keluhan terkait dengan listrik bisa telepon ke call centernya di 123. 123. Ya, Silakan. kode wilayah 123. Kode wilayah 123 kalau Bandung Bandung 022 gitu ya. 123. 123. Silahkan. Yang jelas tadi dipastikan pasokan listriknya aman ya untuk Tahun Baru dan Natal. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan tiba-tiba lagi seru dengan keluarga atau teman-teman gitu ya, terus mati listrik. Sudah dipastikan tadi pasokan aman dan sudah disiapkan juga tim yang akan bersiaga untuk menangani apapun kalau misalnya ada keluhan. Dan yang paling penting jangan lupa untuk download aplikasi PLN Mobile-nya untuk Anda pemirsa di rumah. Terima kasih banyak Pak Imam. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Bandung TV. Sama-sama. Semoga kita ketemu lagi di informasi update berikutnya ya Pak dari PLN UID Jawa Barat. Kami berdua pamit. Saya Krisanti. Saya Bagus Awu pamit. Saksikan terus Halo Bandung setiap harinya dari jam 8 sampai jam 9 hanya di Bandung TV. Halo Bandung. Karena harus Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.